Ada yang tahu kenapa kue itu harum? Kue bisa harum salah satunya karena menggunakan vanili bubuk. Tapi kalian tahu gak kalau sebelum menjadi bubuk vanili berasal dari tanaman? Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian di Meksiko pada abad ke-15. Vanili dulunya hanya tumbuh di Meksiko. Awalnya vanili digunakan oleh salah satu suku pedalaman Meksiko, yaitu suku Aztec, sebagai pengharum untuk minuman coklat. Pada saat ini ada beberapa negara yang menjadi penghasil vanili. Nomor satu yang terbesar merupakan Madagaskar, lalu ada Indonesia, Meksiko, Papua Nugini, Tiongkok, Turki, dan Kerajaan Tonga. Sedangkan ada pula negara-negara dengan kebutuhan impor vanili terbesar yaitu Amerika Serikat, Perancis, Filipina, Jerman, Belgia, Mauritius dan Kanada. Dengan banyaknya kebutuhan terhadap vanili, tanaman tersebut sering disebut sebagai tanaman emas berwarna hijau. Mengapa disebut demikian? Hal tersebut karena vanili merupakan tanaman yang memiliki harga jual tinggi. Semakin bertambahnya kualitas vanili maka nilainya pun semakin tinggi. Pada tahun 2022 diprediksi bahwa harga vanili akan tetap melejit, yang dimana untuk vanili kering batangan harganya dapat mencapai Rp5,2 juta hingga Rp8 juta per kilogram. Sedangkan untuk vanili basah dapat diperkirakan mencapai Rp400.000 hingga Rp600.000 per kilogram. Karena hal tersebut banyak orang melihat peluang yang bagus dalam membudidayakan tanaman vanili ini. Tetapi tidak sedikit pula yang gagal dalam membudidayakan vanili. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai cara budidaya vanili. Pada kesempatan kali ini tim Yuk Cari Tahu akan memperlihatkan ke kalian bagaimana cara dasar untuk membudidayakan vanili. Sebelum masuk dalam penjelasan cara budidaya vanili, perlu diketahui syarat-syarat yang harus diperhatikan agar tanaman vanili dapat tumbuh dengan sempurna. Yang pertama diperhatikan dalam membudidayakan vanili yaitu iklim. Vanili cocok ditanam pada wilayah beriklim tropis dan subtropis, maka dari itu mengapa Indonesia dapat menjadi negara nomor 2 sebagai penghasil vanili. Karena Indonesia beriklim tropis sehingga memasuki persyaratan itu. Elevasi atau ketinggian tempat juga berpengaruh terhadap vanili. Elevasi optimal antara 400 hingga 700 meter dengan temperatur rata-rata 22-25 derajat Celcius per tahun. Daerah Pulau Jawa di Indonesia umumnya memiliki elevasi dan temperatur yang ideal untuk ditanami vanili. Tanaman vanili memerlukan waktu 3 bulan untuk proses pemasakan buah dan meningkatkan kualitas dari vanili itu sendiri. Oleh karena itu, dalam waktu ini pohon vanili harus selalu dijaga agar kering. Setelah itu, periode hujan 8-10 bulan diperlukan vanili untuk proses pertumbuhan tanaman serta pembentukan buah. Rata-rata curah hujan yang dibutuhkan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun dengan kelembaban 80%. Pohon vanili sangat menyukai jika tumbuh di tanah humus, tanah yang memiliki struktur baik, irigasi dan drainasenya baik pula. Serta tanahnya pun harus gembur sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Sebab, tanaman vanili memiliki akar yang dangkal sehingga perlu diperhatikan ketersediaan bahan organiknya. Selain itu, tanah dengan kandungan kalsium dan berasal dari batuan kapur sangat cocok ditanami vanili. Keadaan pH tanah berkisar antara 6 hingga 7, memungkinkan vanili untuk bebas terhadap penyakit busuk batang. Kecukupan nutrisi tanah seperti kadar natrium, fosfor, kalsium, dan magnesium selaku nutrisi utama bagi tanaman sangat menentukan pertumbuhan vanili. Sebelum pengolahan tanah saat melakukan budidaya vanili, menanam tanaman panjatan dan pelindung ini berfungsi untuk kualitas tanah. Tanaman pelindung berfungsi sebagai proteksi terhadap penyinaran matahari secara berlebihan.
Sedangkan tanaman panjatan berfungsi untuk mempermudah pertumbuhan vanili karena sifatnya yang merambat dan membutuhkan media cukup kuat untuk menopang. Tanaman panjatan yang dianjurkan seperti pohon sengon atau pohon lamtoro. Dalam budidaya vanili, waktu penyinaran matahari sangat diperlukan olehnya agar bisa melakukan proses fotosintesis. Sehingga dapat menentukan proses perkembangan daun dan batang tanaman juga proses pembentukan buah. Intensitas cahaya sebesar 35–55% memberikan hasil terbaik, bergantung pada besaran kadar vanili yang diinginkan. Setelah mengetahui syarat-syaratnya, sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana cara dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membudidayakan vanili. Pertama-tama yang perlu diketahui, tanaman vanili memerlukan cukup cahaya namun tidak terlalu panas. Vanili dapat tumbuh dengan baik pada suhu 18–23 derajat Celcius. Serta, tanah pun harus diperhatikan dalam membudidayakan vanili. Tanah yang cocok untuk budidaya vanili adalah tanah yang gembur dan agak lembab. Pemupukan yang cocok dengan vanili yaitu pupuk organik agar tidak mengubah tekstur tanah dan tidak merusak lingkungan, serta sebaiknya tanaman vanili diberikan naungan seperti pohon yang tumbuh lebih tinggi sehingga tidak terlalu panas. Wadah tanam yang digunakan untuk budidaya vanili adalah polybag atau wadah dengan ukuran yang cukup luas. Sebelum melakukan penanaman, tanah harus dipupuk terlebih dahulu. Untuk memastikan aerasi yang baik, gulu dan perlu dalam mendapatkan air yang mengalir dengan baik. Kemudian, vanili ditancapkan ke tiang penyangga. Hal tersebut diperlukan karena vanili merupakan tanaman yang tidak dapat berdiri tegak sehingga memerlukan penyangga untuk membuat vanili berdiri tegak. Setelah proses penanaman selesai, bagaimana dengan perawatannya? Untuk merawat vanili harus melakukan penyiraman sesuai dengan kondisi tanah. Usahakan tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Tanaman vanili tidak tahan kekeringan sehingga perlu dibuat mulsa atau diberi bahan organik. Vanili tidak tahan genangan air sehingga perlu dibuat parit-parit agar air dapat mengalir dengan baik. Jangan lupa untuk melakukan pemangkasan pada tanaman vanili. Ada 3 jenis pemangkasan saat budidaya sedang berlangsung, yaitu pemangkasan bentuk, dengan cara memotong 15 cm bagian ujung tanaman vanili yang dilengkungkan dan menyisakan 3 cabang baik yang dipelihara. Pemangkasan produksi, saat vanili berumur 24–36 bulan, biasanya tanaman vanili akan mulai berbunga, namun harus dirangsang dengan pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan memotong 2–3 pucuk tanaman sekitar 2 bulan sebelum masa berbunga. Dan pemangkasan permajaan, dilakukan setelah panen untuk merangsang tunas-tunas baru. Tanaman vanili yang dibudidayakan secara organik diberi pupuk 5–10 kg per pohon di awal musim penghujan. Pemupukan melalui tanah dilakukan di awal dan di akhir musim hujan. Buah vanili dapat dipanen saat berumur 2–3 tahun. Biasanya panen dilakukan selama setahun sekali dengan masa panen 2–3 bulan penuh. Buah vanili yang siap panen ditandai dengan warna hijau dengan pucuk berwarna kuning. Buah vanili basah yang sudah panen bisa langsung dipasarkan. Tetapi banyak petani yang lanjut memproses vanili untuk dikeringkan terlebih dahulu. Proses pengeringan vanili diawali dengan memasukkan vanili ke air panas dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Kemudian selama 3 menit vanili dimasukkan keranjang yang berisikan air hangat. Setelah itu vanili ditiriskan dan ditempatkan dalam wadah berbahan kain atau plastik. Lalu vanili dijemur selama 1–2 hari di bawah sinar matahari hingga mengering. Petani akan menjual vanili setelah kering dengan harga yang lebih tinggi daripada vanili basah. Vanili lalu dijual ke berbagai negara mulai dari Amerika Serikat hingga negara-negara di benua Eropa.